itu. Nah, coronavirus atau virus COVID-19 adalah virus RNA untai tunggal positif yang di seluruh bumi. Nah, virus ini termasuk dalam subfamili Orthocoronavirinae seperti yang ditunjukkan oleh namanya, yaitu coronavirus, yang memiliki ciri khas yaitu berbentuk mahkota pada permukaannya. Coronavirus adalah organisme patogen yang mempengaruhi sistem pernafasan pada manusia. Penyakit ini tidak dimanifestasikan sebagai penyakit kronis pada sistem pernafasan. Dalam beberapa dekade terakhir, coronavirus telah menyebabkan severe acute respiratory syndrome atau SARS dan Middle East respiratory syndrome atau MERS. Labar pertama kali COVID-19 ditemukan di Wuhan, Tiongkok dan dilaporkan secara resmi menyebar hingga ke wilayah lain hingga seluruh penjuru dunia. Dan juga COVID-19 ini diibaratkan seperti bola salju yang terus membesar karena peningkatan jumlah kasus positif di setiap harinya hampir di seluruh dunia meningkat dengan pesat. Dan di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di daerah Depok pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga saat ini, jumlah kasus positif di Indonesia telah mencapai 3,75 juta dengan 112.000 kematian. COVID-19 menyebar dengan 3 cara, yaitu kontak fisik atau droplet, dengan kontak fisik dengan penderita dari COVID-19, ataupun terkena droplet dari pernafasan atau air liur dari si penderita COVID-19. Yang kedua itu dari udara, dan juga yang ketiga dari vomit ataupun sisa-sisa virus yang menempel pada benda, biasanya pada toilet atau WC yang digunakan bersama di tempat umum. Adapun COVID-19 ini menular lewat udara, terutama di ruang tertutup dan saat jarak dekat, melalui droplet dan aerosol yang keluar saat orang berbicara, batuk, atau bersin. Penularan ini terjadi selama 2-14 hari dan lebih cepat pada variasi Omicron kurang lebih dari 3 hari, di mana COVID-19 ini berkembang dalam 3 fase. Yang pertama itu gejala ringan seperti demam dan batuk. Kedua, infeksi bisa menyebar ke paru-paru dan menyebabkan sesak napas. Ketiga, jika makin parah, dia bisa menyebabkan peradangan besar-besaran yang merusak organ yang bisa berakibat fatal. Virus ini masuk lewat reseptor ACE2 yang banyak terjadi di paru-paru, jantung, ginjal, dan organ lain. Setelah masuk, virus berkembang biak dan merusak sel. Bila masuk ke paru-paru, bisa menyebabkan kekurangan oksigen. Tubuh lalu bereaksi dengan mengeluarkan zat imun yang banyak yang bisa merusak organ lebih parah. Hal ini bisa mengakibatkan gagal napas, pembukaan darah, serta kerusakan jantung. Sebagian besar orang yang mengalami COVID-19 ini akan sembuh dalam 2 minggu, tapi jika pada kasus yang lebih parah, itu diperlukan rawat inap dan pemulihan lama. Adapun vaksin dan juga perawatan perlu dilakukan, karena beberapa orang itu mengalami COVID yang panjang atau long COVID setelah sembuh dengan gejala seperti lelah, sesak napas, dan nyeri, serta sulit berkonsentrasi. Penyebabnya belum pasti, namun risiko ini akan lebih rendah jika seseorang itu sudah divaksin atau terkena Omicron. COVID-19 juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Gejala COVID-19 ini dibagi menjadi 3, yaitu gejala umum, gejala tidak umum, dan gejala serius. Gejala umum yang sering muncul pada penyakit ini adalah batuk kering, demam, dan kehilangan kemampuan pada indera perasa dan indera penciuman. Yang kedua adalah gejala yang tidak umum, seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, ruam pada kulit, dan mata kemerahan. Dan untuk gejala serius yang biasa ditemukan yaitu sesak napas dan sakit pada dada. Gejala COVID-19 yang berbeda-beda ini juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti daya tahan tubuh tiap orang, usia, jenis kelamin, perokok atau tidak, dan penyakit penyerta seperti diabetes, asma, dan juga hipertensi. Orang yang dengan penyakit penyerta ini akan mengalami gejala yang lebih berat dibandingkan dengan orang yang tanpa penyakit penyerta. Berikut adalah pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengobati infeksi virus COVID-19 selain dari vaksinasi. Yang pertama secara oral, yakni dengan pemberian antimalarial agent seperti hidrokloroquine fosfat ataupun kloroquine, kemudian ada antibiotik seperti azithromycin, kemudian ada juga antiviral agent seperti favipiravir. Kemudian ada obat golongan HIV protease inhibitor seperti lopinavir. Kemudian ada obat golongan antiprotozoal seperti nitazosanid. Dan juga ada dari injeksi, cara injeksi yakni secara intravena
yakni ada golongan antiviral seperti remdesivir dan juga imunomodulator seperti tocilizumab. Nah, jadi apa sih vaksin COVID-19 itu? Menurut WHO, vaksin COVID-19 itu adalah vaksin yang tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit COVID-19, yang dimana dia berbasis virus dan terdiri dari virus yang sudah tidak aktif lagi sehingga tidak menular ataupun virus yang sudah dilemahkan. Berbasis protein yang dimurnikan dari virus ataupun sel yang terinfeksi oleh virus, serta berbasis protein rekombinan. Nah, namun ada 4 kategori utama pada platform vaksin COVID-19. Di antaranya vaksin virus utuh, vaksin berbasis protein, vaksin protein virus, serta vaksin asam nukleat. Saat awal pandemi COVID-19, ketika rumah sakit penuh, angka kematian tinggi, dan banyak aktivitas terhenti total, itu terjadi sebelum vaksin tersedia. Setelah program vaksinasi massal dimulai, kasus berat dan kematian mulai menurun drastis. Artinya, vaksin bukan hanya sebagai pelindung individu, tetapi juga alat penting untuk mengendalikan pandemi. Sehingga vaksin memiliki beberapa kegunaan yang penting bagi kesehatan. Yang pertama, vaksin berfungsi untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar bisa mengendalikan dan melawan virus penyebab penyakit. Dengan begitu, tubuh kita sudah siap jika suatu saat terpapar oleh virus. Yang kedua, vaksin membantu mengurangi resiko penularan, karena seseorang yang sudah divaksin lebih kecil kemungkinannya menyebarkan penyakit ke orang lain. Yang ketiga, walaupun tidak selalu mencegah infeksi 100%, vaksin terbukti mengurangi dampak berat jika kita terpapar penyakit. Bahkan jika seseorang tetap tertular setelah divaksin, gejala yang dialami biasanya jauh lebih ringan dibandingkan jika tidak divaksin sama sekali. Ini berarti vaksin juga berperan dalam mengurangi keparahan penyakit dan menurunkan resiko komplikasi serius, rawat inap, hingga kematian. Dan yang terakhir, vaksinasi juga memiliki dampak sosial yang besar. Semakin banyak orang yang divaksin, semakin kecil kemungkinan penyakit menyebar dalam suatu komunitas. Inilah yang disebut sebagai kekebalan kelompok atau herd immunity. Kekebalan kelompok sangat penting untuk melindungi kelompok yang rentan yang tidak bisa divaksin, seperti bayi yang baru lahir, lansia, ataupun orang dengan kondisi medis tertentu. Dari vaksin COVID-19 adalah mengandung materi genetik mRNA yang berfungsi untuk membuat protein spike. Protein spike yang terbentuk kemudian akan dikenali sebagai zat asing dan sistem imun akan membuat antibodi dan sel T. Kemudian mRNA akan terurai dalam waktu singkat dan tidak akan masuk ke dalam inti sel, sehingga tidak mempengaruhi DNA. Proses pembuatan vaksin. Yang pertama, digunakan sekuenser genomik canggih untuk membaca urutan lengkap dari virus SARS-CoV-2 yang sudah diletakkan. Yang kedua, gen protein spike dipilih sebagai antigen utama karena berperan mengikat sel manusia serta protein spike yang berperan sebagai sel inang. Urutan gen ini untuk meningkatkan ekspresi dan stabilitas saat diaplikasikan sebagai vaksin. Yang ketiga, spike protein target kemudian diproduksi secara sintetis dan dimasukkan ke dalam plasmid atau potongan DNA yang melingkar kecil. Plasmid digunakan dalam produksi vaksin mRNA karena mudah direplikasi dan mengandung urutan gen target. Setelah urutan dipilih, plasmid baru dapat diproduksi dalam beberapa minggu sehingga vaksin mRNA dapat diuji dan distribusikan dengan cepat. Yang keempat, digunakan protokol in vitro atau berbasis laboratorium yang meniru proses biologis kita sendiri. Pertama, dipisahkan dua unggai DNA plasmid, kemudian RNA polimerase, yaitu yang molekul yang mentranskripsi RNA dari DNA menggunakan gen protein lonjakan untuk membuat molekul mRNA tunggal. Nah, pada tahap ini identik dengan cara gen dalam tubuh kita ditranskripsi. Akhirnya, molekul lain memecah sisa plasmid untuk memastikan bahwa hanya mRNA yang dikemas sebagai vaksin. Kecepatan dan efisiensi proses ini dapat menghasilkan mRNA dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Yang kelima, mRNA adalah molekul yang rapuh, sehingga dimasukkanlah ke dalam lapisan ganda lipid lemak yang melindunginya saat vaksin dikemas, dikirim, dan diberikan. Lapisan ganda ini mudah menempel pada sel-sel kita setelah vaksin diberikan, yang secara efisien mengirimkan mRNA dan memulai proses imunisasi saat ini.
vaksin mRNA perlu disimpan dalam suhu yang sangat dingin atau vaksin akan rusak jika suhunya tidak sesuai. Hal ini menambah lapisan kompleksitas logistik setelah distribusi vaksin mRNA. Berikut ini adalah beberapa contoh vaksin COVID-19 yang digunakan secara global. Yang pertama itu vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna, di mana vaksin ini merupakan vaksin harga tinggi, yaitu antara 25 hingga 30 dolar Amerika Serikat. Sedangkan Sinovac atau CoronaVac yang berasal dari Tiongkok memiliki harga lebih terjangkau, yaitu 10 hingga 20 dolar. Sementara itu, vaksin AstraZeneca merupakan vaksin yang paling murah.